A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb manusia, alam semesta dan kehidupan. Pada pagi hari ini kita insyaallah akan bersama-sama mengkaji kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah karya Syekh Al-Jabar Muhyiddin Ibnu Arabi dengan tema hierarki ilmu dan macam-macamnya bersama Kiai kita, Kiai Haji Pit Hizbullah Khaidir MA. Beliau adalah sekretaris Pondok Pesantren Al-Islah Sidogiling, Lamongan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah Pak Kiai. Sehat ya? Biasanya pagi-pagi ini kayaknya udah siap-siap untuk mengajar ya kalau di pondok ya Pak Kiai ya. Iya, tapi ini Jumat jadi libur kita kalau Jumat. Oh, kalau Jumat libur. Jadi Pak Kiai bisa mengajar kita di sini. Insya Allah. Baik Pak Kiai, untuk mengefektifkan waktu dipersilahkan Pak Kiai untuk menyampaikan materinya. Insya Allah kita punya waktu sekitar 1 jam ke depan ya. Lalu Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ya? Ya, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillah, pagi ini di sini cerah. Tidak mendung. Semalam langitnya dipenuhi bintang-bintang. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan hari ini udaranya sangat sejuk sekali. Ini kita di sini libur, jadi alhamdulillah kita ini santai dan kita bisa mengkaji, mudah-mudahan di hari yang agung, Jumat yang agung, Jumat ini Sayyidul Ayyam, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan ta'allum dan ta'lim, belajar bersama, terutama belajar nanti kitab dari seorang sufi besar yang gelarnya banyak, yaitu Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Khususnya kitab yang akan kita bahas nanti adalah kitab yang berjudul Al-Futuhat Al-Makkiyah. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita nanti dalam prosesnya sehingga kita dapat mengambil istifadah, mengambil faedah dari kitab ini insyaallah. Amin. Nah, temanya secara khusus nanti adalah tentang hierarki ilmu dan macam-macamnya. Nanti bahan yang mungkin tersedia bisa ditampilkan ketika saya memulai ininya. Baik. Kemudian saya tentu saja merasa wajib untuk juga melantunkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat dan bersalam kepada beliau secara istiqomah,
menjadikan faidah untuk 3 hal paling tidak. Yang pertama, kita tentu saja berharap syafaat dari beliau, pertolongan beliau terutama nanti di padang mahsyar, dan juga dalam proses mengarungi dunia ini, karena kata beberapa hadis dijelaskan salah satu faidah sholawat adalah membuat kesusahan menjadi kebahagiaan, kemudian hal-hal yang sifatnya susah itu menjadi mudah, dan juga pembuka rizki katanya. Nah, insya Allah kita nanti akan seperti itu ketika membaca sholawat. Kemudian yang kedua, kita insya Allah mendapatkan juga tuntunan dan kekuatan untuk selalu mengikuti ajaran beliau. Karena kita percaya bahwa ajaran beliau itu ajaran yang menyelamatkan. Ajaran-ajaran beliau adalah ajaran yang bisa kita jadikan bekal menuju akhirat kelak, al-isti'dad birrahil, yaitu kita bersiap sedia untuk berangkat menuju perjalanan yang jauh, yaitu perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga tentu saja adalah sholawat itu bisa menjadi pegangan kita di dunia nanti, yaitu pegangan supaya kita tetap insya Allah selamat di dunia wal akhirah. Baik, tema kita adalah hierarki ilmu. Nah, saya sengaja mengambil kitab ini bukan karena saya bisa membahasnya dengan baik. Kalau di Indonesia itu orang yang atau tokoh profesor yang betul-betul dianggap mumpuni membahas kitab ini adalah Profesor Kautsar Azhari Nur, dosen saya dulu di UIN Jakarta. Beliau ahlinya Ibnu Arabi memang. Ahlinya Ibnu Arabi. Nah, saya ingin mengambil istifadah dari beliau, dari ajaran yang pernah diajarkan beliau kepada saya, untuk kita sama-sama hari ini belajar. Nah, saya ingin membuka satu mukaddimah penting terkait itu, terutama mengenai paradigma berpikir kita tentang ilmu. Seperti di slide, bukan di slide, di bahan yang saya sampaikan nanti, kita itu dalam proses membangun paradigma keilmuan hari-hari ini, itu memang banyak dipengaruhi oleh tradisi berpikir filsafat barat. Yang filsafat barat itu, terutama yang setelah filsafat ilmu, di mana filsafat itu dipisah dari sains, dan lalu filsafat itu basisnya adalah positivisme, maka pembagian ilmu kemudian menjadi pembagian ilmu yang dikotomis gitu. Misalnya untuk konteks Indonesia pun, ilmu pengetahuan itu dibagi 2, yaitu ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama. Nah, saya memandang bahwa model pembagian dikotomis ilmu pengetahuan umum ke ilmu pengetahuan agama itu sifatnya lebih didasari oleh fungsi teknis ya, atau ingin menjadikan satu model perspektif keilmuan dari sisi ilmu pengetahuan itu bersifat fungsional. Nah, tapi sayangnya fungsinya itu bersifat teknis, sehingga kemudian kalau di sekolah-sekolah atau bahkan di perguruan tinggi hari-hari ini, ilmu pengetahuan umum yang terpisah dengan ilmu pengetahuan agama, yang pertama kemudian fungsinya berbeda-beda tuh. Ya nggak apa-apa sih fungsinya beda-beda, tapi kemudian nggak ada koneksinya. Nggak ada jembatan yang menyatukan antara ilmu pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Sehingga yang ahli agama merasa harus menjelaskan agama saja, yang ahli ilmu umum merasa perlu menjelaskan ilmu pengetahuan umum saja. Padahal kalau kita merunut kepada tradisi berpikir filsafat Islam di zaman dulu, maka tidak ada perbedaan dan pembedaan itu. Yang ada adalah bagaimana kita belajar ilmu pengetahuan. Nah, sehingga ulama-ulama zaman dulu setelah belajar agama yang dimulai dari belajar Al-Quran, kemudian belajar ilmu-ilmu lainnya,
itu kemudian membangun wawasan yang luas. Kita tahu misalnya seperti Ibnu Sina. Ibnu Sina itu hafizul Quran, kemudian hafizul hadis, kemudian juga banyak ilmu-ilmu lain yang beliau kuasai, dan akhirnya beliau melalui riset Al-Quran dan riset yang dibangun berdasarkan istiqra' dari Al-Quran, maka beliau kemudian mengarang satu buku yang terkenal, bahkan menjadi rujukan sampai hari ini di Barat itu, yaitu At-Tib fil Islam, kedokteran dalam Islam. Nah ini menarik. Jadi apakah pembagian yang sifatnya dikotomis antara ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum itu membuat ilmu menjadi komprehensif atau tidak gitu? Faktanya hari ini tidak komprehensif gitu. Nah, makanya fungsi yang sifatnya teknis ini nanti kita coba bagaimana pandangan Ibnu Arabi tentang itu. Kemudian yang kedua, kita hari-hari ini juga belah ya paradigma berpikirnya, yang tadi ilmu umum itu pun dibelah lagi tuh. Dan ilmu agama masuk ke ilmu yang satunya. Jadi perspektif yang kedua adalah ada ilmu pengetahuan alam dan ada ilmu pengetahuan sosial atau humaniora biasanya. Maka yang di ilmu pengetahuan alam nanti ada MIPA, ada matematika, ada astronomi, ada fisika, dan lain semacamnya. Nah, sementara di humaniora, ilmu agama masuk di dalamnya, ada sosiologi, ada antropologi, ada ekonomi, dan seterusnya. Ada politik, ada hubungan internasional, macam-macam gitu. Nah, saya memandang bahwa pembagian ilmu yang kedua ini juga sangat dipengaruhi oleh tradisi berpikir paradigma orang Barat dalam membangun filsafatnya, yang belakangan juga sangat dipengaruhi oleh positivisme. Apa itu? Bahwa jadi pada poin kedua ini ada 2 poin, yaitu secara metodologis kita itu dihadapkan pada 2 dikotomi lagi, bahwa ada yang ilmu bersifat pasti, ada ilmu yang bersifat spekulatif. Padahal sebenarnya mungkin semua ilmu itu spekulatif gitu, nggak ada ilmu yang pasti. Kalau matematika kan pasti katanya ada 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, tapi di prosesnya itu bisa tidak pasti itu. Nanti coba kita cek bagaimana Ibnu Arabi menjelaskan itu. Kemudian karena ilmu itu dibagi 2, yaitu spekulatif dan pasti. Nah, manusia itu umumnya pinginnya yang pasti-pasti kan. Pinginnya yang pasti-pasti. Nah, sehingga dengan tradisi berpikir filsafat yang positivistik itu, kemudian orang selalu memandang bahwa ilmu eksak itu lebih bermanfaat dibanding ilmu sosial. Padahal sih sebenarnya mungkin tidak begitu gitu, tidak begitu. Nah, nanti kita coba cek bagaimana Ibnu Arabi, seorang sufi besar, seorang ulama besar yang gelarnya misalnya ada yang disebut dengan Al-Kibrit Al-Ahmar, belerang merah. Kenapa beliau disebut belerang merah? Karena memang beliau itu luar biasa. Nanti kita coba cek dulu sebelum kita membahas poin keilmuannya dari beliau, kita coba masuk ke ininya, ke biografinya sedikit saja. Jadi beliau ini gelarnya banyak. Gelarnya banyak. Tadi ada Al-Kibrit Al-Ahmar, yaitu sebagai orang yang seolah disebut sebagai belerang merah. Kenapa disebut belerang merah? Karena beliau ini kalau kita mandi di belerang itu kan menjadi bersih ya, menjadi hilang itu gatal-gatal. Gatal-gatalnya hilang. Nah, penyakitnya pun hilang. Nah, beliau ini digelari sebagai sebagai belerang merah karena memang beliau bertugas dan berfungsi menjadi mursyid, menjadi guru spiritual gitu, menjadi guru spiritual. Nah, kemudian gelar yang lain beliau itu sebagai Asy-Syaikh Al-Akbar, guru yang agung, karena memang kitab-kitabnya luar biasa. Di antaranya ini Al-Futuhat Al-Makkiyah, kemudian ada Fususul Hikam. Ada banyak lagi. Dan tafsir beliau, meskipun ini katanya tafsir dikompilasi oleh muridnya.
Ada namanya Tafsir Ibnu Arabi. Lengkap 30 jilid, 30 juz, tapi ditulis dalam 2 jilid saja. Itu tafsirnya, dan banyak sekali kitab-kitab yang lainnya. Nah, beliau juga dikenal sebagai Khatamul Anbiya, Khatamul Auliya. Khatamul Auliya itu maksudnya adalah, ada yang mengatakan dengan 2 tafsir itu, bahwa beliau itu disebut khatam. Khatam itu bisa bermakna stempel. Jadi stempelnya para aulia. Karena memang zaman itu katanya, sebelum mendapatkan sanad keilmuan dari beliau, para ahli-ahli sufi itu belum sah untuk disebut sebagai ahli sufi, ahli zuhud gitu. Makanya disebut khatamul aulia. Tapi juga katanya sebagai akhir aulia, sebagai akhir dari wali-wali Allah. Tapi maksudnya yang akhir ini adalah memang setelah beliau tidak didapati seorang sufi yang memiliki karya agung, karya hebat gitu, kecuali hanya amaliyah saja atau suluk-suluk tarekat saja. Nah, tapi beliau ini karangannya luar biasa banyak. Nah, beliau lahir dengan nama lengkap Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Al-Hatimi. Nah, berasal dari kabilah Ta'ai. Beliau lahir pada tanggal 17 Ramadan, persis dengan nuzulul Quran, pada tahun 560 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 Juli 1165 Masehi. Jadi kalau yang bulan Juli tanggal 28 ini sama dengan Syekh Muhyiddin Arabi ini tanggal lahirnya. Di Andalusia. Nah, keluarganya utamanya ayahnya dikenal sebagai imam ahli fikih dan imam ahli hadits. Juga masyhur sebagai ahli zuhud, ahli takwa, dan ahli tasawuf. Sehingga Ibnu Arabi kecil berada dalam bimbingan ayahnya dan digembleng dengan cahaya ilmu, cahaya takwa, dan cahaya zuhud. Nah, makanya kemudian Ibnu Arabi muda dikenal sebagai alim yang cerdas, dan pada usia muda beliau telah diamanahi sebagai mufti. Diceritakan beliau ini menjadi mufti pada usia 14 tahun. Nggak bisa kita bayangkan ya, mufti 14 tahun itu. 14 tahun kelas 8 SMP ya sekarang ya. Iya. Anak kelas 8 SMP itu sudah menjadi mufti. Mufti itu artinya adalah orang yang ditanya persoalan-persoalan agama dan jawabannya selalu tepat begitu. Baik sesuai dengan Al-Quran beserta istinbat hukumnya, ataupun Al-Hadits beserta istinbat hukumnya, dan yang lain-lain yang terkait dengan itu. Jadi luar biasa beliau ini. Nah, karya Al-Futuhat Al-Makkiyah yang kita akan kaji sebentar lagi, sebagaimana diakuinya adalah karya ilham yang prosesnya menurut beliau didiktekan langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Selama perjalanan beliau melaksanakan ibadah haji, jadi berangkat, pergi, dan pulang. Jadi pergi, beliau menyelesaikan, pergi mulai menulis, kembali lagi dalam proses perjalanan menuju pulang, itu beliau selesaikan. Nah, saya punya yang edisi cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah, terbitan tahun 2011. Itu ada 9 jilid ya. Nah, ini kita akan membahas tema hierarki ilmu ini dari jilid pertama. Jilid pertama di pembahasan juz 4, ya, pembahasan juz 4, pasal 1 tentang al-ma'arif. Al-ma'arif itu ilmu-ilmu pengetahuan. Jamak dari ma'arifah, al-ma'arif. Nah, khususnya pada bab 2 yang berjudul Ma'rifat Maratibil Hurufi wal Harakati minal alami wa ma laha minal asma'il husna wa ma'rifatil kalimati wa ma'rifatil ilmi wal alami wal ma'lum. Nah, di halaman yang saya punya itu halaman 85 sampai 95, 10 halaman. Nah, beliau membangun basis epistemologi karya khusus tentang hierarki ilmu dan macam-macamnya ini dengan 2 ayat. Ayat yang pertama yang tadi saya baca di awal, yaitu surah Al-Kahfi ayat 109.
Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan ya Muhammad, jika lautan dijadikan tinta untuk menggambarkan kalimat-kalimat Tuhanku, lanafidal bahru, sampai air laut itu habis, itu tidak akan qabla an tanfada kalimatu rabbi, hingga akan bisa menuliskan kalimat-kalimat Tuhanku itu. Walau ji'na bimithlihi madada, meskipun kemudian datang lagi yang semisalnya. Bahkan yang lebih dahsyat lagi di surah Luqman. Di surah Luqman ayat 27 itu lebih dahsyat lagi. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Dan jikalau di bumi ini min syajaratin aqlam, pohon-pohon itu dijadikan aqlam, dijadikan pena. Wal bahru yamudduhu, dan kemudian pena dari pohon-pohon itu menggunakan tinta air laut. Satu lautan, mim ba'dihi sab'atu abhurin, kemudian didatangkan lagi 7 lautan. Manafidat kalimatu rabbi, manafidat kalimatullah, maka kalimat Allah itu tidak akan habis. Innallaha azizun hakim, sebenarnya Allah itu maha mulia lagi maha bijaksana. Nah, landasan ini penting. Kenapa? Karena tadi, jadi itu sekaligus kritik keras. Kritik keras terhadap apa? Terhadap basis paradigma keilmuan yang dibangun di barat tadi. Baik yang dikotomi terkait dengan ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama, terutama dari sisi metode, bahwa ada ilmu yang bersifat pasti metodenya, yang eksak, kemudian ada ilmu yang bersifat spekulatif, ilmu sosial, ilmu humaniora, yang kemudian oleh orang karena dianggap yang pasti itu ilmu eksak lah yang paling bermanfaat itu. Nah, berdasarkan basis epistemologi ini, sesungguhnya apa? Sesungguhnya tidak ada yang pasti gitu. Bahkan tidak ada yang bisa menunjukkan secara pasti tentang kalimat Allah. Dan kalimat itu terdiri dari huruf. Bahkan setiap huruf itu mengandung hikmah, kata Ibnu Arabi, yang nanti menunjukkan falaknya Allah, yaitu tata suryanya Allah, tata surya yang dibangun Allah SWT. Nah, nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas rahasia-rahasia huruf yang membangun ilmu pengetahuan kita. Nah, hari ini itu, jadi landasan epistemologis sebagai bangunan paradigmatis ilmu pengetahuan itu adalah bahwa yang pasti itu hanya Allah. Bangunan pengetahuan manusia itu tidak pasti. Karena apa? Karena untuk menggambarkan kalimat Allah itu sangat rumit untuk dibangunnya. Jadi tidak ada yang bisa bersifat pasti. Bahkan ketika menggunakan matematika, nggak bisa. Bahkan ketika menggunakan fisika, nggak bisa. Untuk menunjukkan secara pasti bahwa kalimat Allah itu seperti ini maknanya, nggak bisa. Nah, karena itu kemudian ada basis epistemologi yang kedua. Ini ada nazam yang dibuat oleh Ibnu Arabi. Innal hurufa a'immatul alfadhi. Sesungguhnya huruf-huruf itu adalah bangunan kalimat. A'immatul alfad itu adalah pokok. Di sini maksudnya pokok dari lafat-lafat. Nah, karena itu misalnya untuk menyebut pengetahuan harus dibangun dengan huruf P, E dan seterusnya sampai AN itu pengetahuan. Karena itu kalau kata pengetahuan dihilangkan saja salah satu hurufnya, maka dia menjadi tidak bisa dimaknai. Meskipun mungkin batiniyah, oh itu maksudnya pengetahuan, cuman hilang aja hurufnya 1 atau 2 begitu. Nah, karena itu kemudian, karena huruf itu penting, bagi para hufad tuh, para hufadul Quran misalnya, ketika satu huruf saja itu hilang gitu, itu dianggap tidak boleh.
Misalnya kita membaca walillahil asmaul husna atau walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Huruf wa di depan itu dihilangkan saja. Itu sudah tidak boleh. Kenapa? Karena huruf wa itu meskipun seolah-olah tidak ada maknanya, itu sungguhnya ada maknanya. Nanti di bahasan tafsir kita akan membahasnya tentang itu. Nah, karena itu apa? Syahidat bidzalika al-sunul huffaz. Kenapa huruf-huruf itu menjadi a'immatul alfat? Karena al-sun, lisan-lisan para huffaz itu menjadi penyaksi. Menjadi penyaksi. Jadi kalau ada orang misalnya membaca, kemudian disimak oleh huffaz, kurang satu huruf saja, syahidat bidzalika al-sunul huffaz. Kurang itu, kurang. Nah, karena kurangnya huruf itu akan menunjukkan kurangnya pengetahuan. Nah, sementara manusia itu finisyan, manusia itu sering lupa gitu. Karena sering lupa maka tidak ada sebenarnya ilmu yang sifatnya pasti. Tapi bukan berarti ilmu itu relatif, bukan itu poinnya. Tapi ini hanya ingin menegaskan tentang karena ilmu itu tidak pasti maka mari kita rendah hati gitu. Nah, darat bihal aflaku fi malakutihi. Beredar tata surya di alam malakut. Yang kemudian bainan niyam al-khurrasu wal aiqadu. Al-khursu wal aiqadu. Yaitu ketika beredar itu aflak fi malakutihi. Beredar itu tata surya di alam malakut. Kita itu semua makhluk bainan niyam al-khurs wal aiqad, di antara tidur pulas dan terbangun, terjaga. Al-hadat hal asma'u min maknuniha. Sementara nama-nama yang tercipta dari huruf-huruf itu menyaksikan, memperhatikan min maknuniha, dari kandungan pengetahuannya atau kandungan maknanya. Fabadat ta'uzzu lidzalika al-ilhad. Maka badat mulai apa yang dimulai ilhadnya, supaya ta'azzul ilhad lidzalika ilhad, supaya apa? Kemudian menjadi mulia ilhad, memperhatikan ilmu pengetahuan itu. Nah, karena itu kemudian wataqulu laula faidu judiyan ma badat indal kalami haqaiqul alfat. Jadi untuk jika kamu berkata seandainya faudu judiyan ma badat, apa yang terhidang dari jud, kemuliaan itu ma badat, enggak ada lagi. Indal kalam haqaiqul alfat. Pada waktu diucapkan menjadi haqaiqul alfat. Jadi kita itu prosesnya sesungguhnya dalam meraih ilmu pengetahuan itu adalah haqaiqul alfat, untuk meraih hakikat alfat. Maka proses membangun pengetahuan, kalau menurut Ibnu Arabi itu adalah kerendahan hati, sehingga kita terus berusaha menuju kepada pengetahuan sejati, yaitu haqaiqul alfat, hakikat dari lafaz-lafaz. Nah, baik. Sekarang bagaimana sih macam-macam ilmu itu menurut Ibnu Arabi? Ibnu Arabi membagi ilmu itu menjadi dua, yaitu apa yang disebut dengan ilmu kasbi. Ilmu kasbi ini kira-kira ilmu yang diperoleh dengan jalan belajar, tapi bukan berarti ilmu qalbi tidak diperoleh dengan jalan belajar juga. Nah, yang membedakannya nanti, jadi ilmu kasbi itu ilmu yang diperoleh gitu. Diperoleh dengan cara berusaha, makanya kasbi. Nah, berusahanya adalah lewat apa? Lewat metode nadhar akli. Lewat metode nadhar akli. Jadi berusahanya lewat metode nalar rasional. Metode nalar rasional. Nah, seperti ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu ekonomi, ilmu politik. Di dalamnya ada ilmu hubungan internasional, ada ilmu macam-macam. Nah, itu sesungguhnya disebut ilmu kasbi. Dan
ilmu ini berbasis nanti bentuknya pemikiran. Dan metodenya adalah nazar akli, yaitu nalar rasional. Nah, objeknya ada hadrat insaniyah. Objeknya adalah objek yang sifatnya terkait dengan manusia. Terkait dengan manusia. Yang dia sifatnya itu mandur. Sifatnya tampak. Nah, subjeknya biasanya orang yang kemudian berproses memperoleh ilmu kasbi ini biasanya disebut ahlun nazar, yaitu orang yang menggunakan rasionalitasnya untuk membangun pengetahuannya itu. Nah, bentuk ilmunya biasanya ilmu dengan pemikiran. Mikir, pakai mikir. Jadi dia kadang-kadang tidak menyentuh hati. Dan karena hasil pemikiran dan juga pengalaman yang sifatnya tajribi, empiris, maka dia bangunannya tetap bangunan rasional, bangunan teoritik, bangunan yang tidak disaksikan langsung. Satu contoh misalnya begini, kita berusaha menjelaskan tentang Masjid Hagia Sophia misalnya. Nah, kita baca dari berbagai macam literatur, tapi kita tidak pernah ke sana. Kita bahkan seolah-olah seperti orang yang pernah ke sana, tapi tidak pernah ke sana. Nah, ilmu yang kita peroleh dengan membaca literatur tentang Masjid Hagia Sophia, itu adalah kita sebut sebagai macam ilmu kasbi. Metodenya pakai nazar akli, karena kita menggunakan pemikiran kita. Nalar rasional. Objeknya termasuk hadrat insaniyah. Nah, kita yang melakukannya itu disebut ahlun nazar. Dan bentuknya itu menjadi ilmu dengan pemikiran. Kenapa? Karena tidak dengan persaksian. Kita tidak pernah ke sana. Nah, kemudian, itu dan banyak contoh yang lain lah. Kemudian yang kedua adalah ilmu qalbi. Ilmu qalbi. Nah, yang ilmu qalbi ini juga pakai usaha aslinya. Pakai usaha, tapi usahanya nanti beda. Usahanya itu misalnya dengan belajar plus berdoa. Jadi nggak pakai pemikiran aja. Jadi belajar, berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga perasaan. Belajar nggak boleh galau. Nah, itu nanti perolehannya akan menjadi ilmu qalbi. Menjadi ilmu qalbi. Nah, metodenya disebut kasyaf. Tersingkap, penyingkapan. Jadi kita dalam belajar ilmu qalbi ini nggak penting misalnya kita memperoleh ilmu itu atau tidak. Karena memperoleh ilmu dari sisi natijah, dari sisi hasil, itu kita pasrahkan kepada Allah. Sampai Allah membuka langsung, membuka hakikat ilmu langsung, itu kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita, sehingga menjadi ilmu yang tidak pernah hilang. Nah, objeknya hadrat ilahiyah. Ini maksudnya hadrat ilahiyah ini, karena yang dibahas dalam objeknya itu bersifat hakikat. Meskipun hakikatnya ada yang jadi objeknya objek tampak. Misalnya, apa sih hakikat buku, apa sih hakikat komputer, apa sih hakikat handphone. Nah, itu karena hakikat meskipun barangnya tampak. Nah, kalau kita betul-betul mampu memahami hakikatnya, maka kita tidak pernah tergelincir. Karena kemudian kita kasyaf itu. Tersingkap hati kita. Oh, saya nggak akan menggunakan handphone kecuali untuk ini. Saya nggak akan menggunakan komputer kecuali untuk ini. Saya tidak akan menggunakan hal-hal yang sifatnya duniawiyah untuk ini. Nah, itu yang disebut hadrat ilahiyah itu begitu. Nah, subjeknya disebut ahlul mukasyafah, yaitu orang yang tersingkap hatinya dan kemudian dikasih ilmu pengetahuan oleh Allah. Nah, bentuk ilmunya disebut ilmu dengan persaksian. Ini contoh ilmu persaksian yang sifatnya zahir begini.
Jadi kalau kita itu ingin merasakan manisnya gula atau mengetahui manisnya gula, itu bisa dua caranya kan. Satu, kita belajar tentang zat-zat kimia yang ada pada gula. Lalu setelah itu kita mampu menjelaskan zat kimia itu yang ada pada gula, sehingga kesimpulan kita tentang zat kimia dalam gula itu, pantas rasa gula manis. Nah, ini masih masuknya ilmu kasbi, karena kita masih belajar, belum mengalami persaksian langsung, mengalami langsung. Nah, sementara ilmu qalbi, kita langsung, ya sudah, kita rasakan aja gula. Tapi sambil kita pelajari zat kimia dalam gula, sambil kita rasakan. Kita rasakan gula itu. Nah, merasakan gula langsung itulah, itu yang disebut dengan ilmu qalbi yang metodenya kasyaf. Dan bentuk ilmunya adalah ilmu persaksian. Begitu. Nah, sekarang di barat, ilmu itu nggak penting persaksiannya, yang penting pemikirannya. Meskipun juga pakai empirism, pakai pengalaman, tapi pengalaman yang di sana yang diakui itu hanya pengalaman indrawi saja, bukan pengalaman qalbi, bukan pengalaman yang kemudian membangun kesadaran, enggak. Nah, karena itu sangat nanti berbeda gitu. Akan kita lihat di tabel kedua nanti apa perbedaannya, karena perbedaannya itu nanti pada proses bagaimana hierarki ilmu itu terbentuk, metodenya apa, lokusnya di mana, bentuknya itu dalam bingkai apa, dan prasis akhlaknya itu seperti apa. Nah, ini dia. Jadi hierarki ilmunya. Hierarki ilmu yang pertama dalam kitab yang kita baca bersama ini oleh Ibnu Arabi disebut dhon. Disebut dhon. Jadi hierarki ilmu yang pertama itu dhon. Dhon itu praduga. Presumptions. Praasumsi. Metodenya waham akli. Waham ini kalau dalam tradisi usul fikih, waham itu dugaan yang masih meragukan. Kalau dalam bahasa Inggris itu levelnya itu masih might gitu. Masih might. Nah, might di sini maksudnya adalah misalnya I have the data that might be true. That might be true. Saya memiliki data yang mungkin masih benar. Yang mungkin seharusnya benar tapi saya masih ragu. Nah, itu waham akli. Makanya dhon. Lokusnya di akal. Lokusnya di akal dan bentuknya itu nafsaniyah. Jadi karena mungkin masih ada nafsunya, ada egoismenya, ada bentuk-bentuk lain dari nafsu yang melingkapi dhon itu, dan kepentingan-kepentingan lain gitu. Nah, makanya kemudian bentuknya nafsaniyah. Nafsaniyah ini maksudnya yang terkait dengan nafsu kita. Nah, praksis akhlaknya biasanya disebut dalam beberapa keterangan, terutama yang di tafsir Ibnu Arabi-nya, bahwa dhon ini biasanya dilakukan oleh orang munafik, orang kafir, orang musyrik. Kenapa mereka menggunakan dhon? Mereka diminta beriman kepada Allah. Nah, orang munafik itu oke, bilangnya oke, tapi dalam hatinya enggak. Jadi sebenarnya masih ada waham tuh. Masih ada waham. Orang kafir juga begitu. Bahkan mereka ketika ini kan mendengar gitu. Mendengar apa? Mendengar ilmu, kalimat, huruf-huruf yang diucapkan oleh Rasulullah SAW melalui lisan Rasulullah dari Al-Quran itu, tapi yuharrifunal kalimat. Mereka itu melakukan tahrif, melakukan penolakan seolah-olah mereka nggak dengar. Kenapa? Karena nafsaniyah tadi. Akalnya mereka mungkin antara menolak dan tidak menolak. Tapi masih karena ada waham, mereka seperti menolak. Orang musyrik apalagi. Gitu. Nah, kemudian hierarki ilmu yang kedua adalah dhon.
Juga sama dhon, tapi dhon yang ini letaknya itu di akal sodar. Lokusnya di akal sodar. Nah, metodenya khayal akli. Hayalan, imajinasi yang sifatnya akli ya. Kalau tadi waham itu di dada juga, tapi di akal juga, tapi yang masih sifatnya keraguan. Nah, kalau yang dhon yang kedua ini sifatnya khayali akli. Khayal, imajinasi rasional. Jadi imajinasi. Kadang nggak didasari oleh data-data dan bukti-bukti. Nah, lokusnya di akal dan sodar. Makanya sodar kita itu kadang-kadang yuwaswis. Was-was. Kenapa? Karena bentuknya itu syaitonia. Syaitan itu kita sendiri secara sifat bisa sodar kita, akal kita bisa menjadi syaitan. Kenapa? Karena tadi mengganggu, was-was, kadang menolak, bahkan ada kesombongan, kesombongan ilmu, kesombongan posisi dan seterusnya. Nah, syaitannya. Nah, dari sisi praksisnya sama seperti tadi, munafik, kafir, musyrik itu sama. Dan di sini biasanya dikaitkan dengan al-jahalah. Al-jahalah di sini memang terjemahan literalnya adalah kebodohan. Tapi yang dimaksud kebodohan itu kebodohan karena menolak. Kebodohan karena khayal. Imajinasi yang rasional, tapi imajinasi rasionalnya itu setelah disajikan data, tapi data tetap ditolak. Ah, saya nggak setuju dengan data itu. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan khayal saya, nggak sesuai dengan kepentingan saya, nggak sesuai dengan diri saya. Gitu. Nah, orang kafir begitu. Abu Sufyan sebelum menjadi Muslim, sebelum menjadi mukmin, dia khawatir sekali dengan posisinya. Ini Muhammad, ini Rasulullah Muhammad SAW, kalau sampai kemudian menguasai seluruh Arab, nanti saya jadi apa nih posisinya? Gitu. Ada syaitan ya di situ. Nah, kemudian hierarki ilmu yang ketiga adalah ma'rifah. Ma'rifah. Ma'rifah ini terjemahan umumnya adalah pengetahuan saja. Metodenya akli tajribi. Akli tajribi itu rasional empiris. Lokusnya di akal dan pengalaman. Akal hissi. Lokusnya itu ada di akal sekaligus ada di pengalaman. Karena orang itu punya pengetahuan, mungkin sambil berpikir, tapi pikirannya lurus, bukan dhon tadi. Pikirannya lurus. Pikir lurus itu maksudnya masih bisa, oh iya ini begini, ini benar nih, ini enggak, ini benar, ini enggak. Maka dia pikirkan, kemudian sekaligus dia alami, oh iya. Nah, bentuknya aklaniyah, rasionalitas. Nah, rasionalitas. Nah, tapi karena cuma rasionalitas, kadang-kadang kan kita ditipu oleh rasionalitas. Bukan oleh rasio ya, karena rasio itu sebenarnya bagian dari sunnatullahnya itu selalu lurus. Tapi kalau rasionalitas, karena sudah tercampur dengan tadi, pengalaman, dengan pemikiran, dengan kepentingan, dan seterusnya, maka bentuk aklaniyah, rasionalitas itu kadang juga menipu. Maka ma'rifah itu masih di level ketiga tuh. Dan dipraktekkan oleh siapa? Oleh mukmin, oleh munafik, oleh kafir, oleh musyrik. Kenapa dipraktekkan oleh mukmin? Karena orang mukmin dengan rasionalitasnya bisa saja menjadi yakin bisa. Nah, orang munafik, orang kafir, orang musyrik menggunakan rasionalitas itu kadang-kadang untuk melakukan penolakan. Seperti orang barat hari-hari ini, meskipun tidak semuanya bisa kita generalisir, rasionalitas mereka adalah yang positivisme terutama, itu untuk menolak sesuatu yang metafisika. Itu sudah tidak sesuai itu dengan al-falak. Al-falak tidak sesuai dengan al-falak, itu tidak sesuai dengan tata surya, sunatullahnya tata surya. Karena tata surya itu mesti ada yang empiris, positivistik, sekaligus ada yang metafisik. Bahkan ada yang semi meta. Semi meta ini kayak suara kita hari ini, suara handphone. Itu disambung lewat apa? Itu namanya semi meta itu. Antara tampak dan tidak tampak. Nah, supaya lebih cepat, kemudian di hierarki ilmu yang berikutnya adalah ilm. Ilm ini metodenya akli nadhari. Kenapa akli nadhari? Karena setelah menjadi ilmu itu sudah menjadi teori. Sudah menjadi teori. Lokusnya di akal dan hati. Bentuknya aklaniyah nadhariyah, yaitu rasionalitas dan nalar.
ini juga masih dipraktekkan oleh mukmin, munafik, kafir, musyrik. Karena itu ilmu pengetahuan itu juga dimiliki oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang munafik. Tidak hanya orang mukmin. Masalahnya nanti di penggunaannya. Nah, karena itu di 5, 6, 7 ini hanya khusus mukmin. Dan ini sudah ada konsistensinya nanti. Faham, jadi bedanya ilmu sama faham. Kalau ilmu itu lebih teoritik saja, nah faham ini sudah dengan apa? Dengan praktek. Sama metodenya akli nadhari, masih akli nadhari. Lokusnya juga sama, akal qalb. Bentuknya aqlaniyah nadhariyah masih sama, orang-orang mukmin. Kenapa orang mukmin? Karena orang mukmin itu paling tidak amanu wa amilus shalihat. Amanu wa amilus shalihat. Jadi yakin, tapi kemudian juga mengamalkan. Nah, berikutnya fikih atau tafaqquh. Ini akli nadhari juga, karena fikih itu biasanya akli nadhari. Seperti usul fikih itu akli nadhari. Tapi fikih dan tafaqquh itu letaknya di qalb sudah. Kenapa di qalb? Karena yang dibangun dan ingin dibangun tuh hati yang lurus. Bentuknya aqlaniyah nadhariyah masih sama, karena akli nadhari tadi. Nah, tapi ini juga khusus orang mukmin. Nah, yang paling terakhir, yang paling tinggi derajatnya adalah tafaqquh dan tadakkur, yaitu memahami dengan mendalam sehingga kemudian menjadi kesadaran. Nah, metodenya kasyaf dan mukasyafah lewat persaksian. Persaksian itu juga menggunakan rasio, menggunakan amaliyah, menggunakan juga riyadhah, sampai kemudian apa yang terjadi adalah persaksian langsung. Sama seperti Ibnu Arabi ketika mengatakan nanti di bahasan takwa khusus, fattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, seperti surah Al-Baqarah agak terakhir 284 itu. Wa yu'allimukumullah, Allah akan selalu mengajarkan sesuatu kepada kalian. Nah, karena itu di sini lokusnya adalah di qalb, fuad dan lub. Qalb itu hati, fuad itu juga hati, lub itu juga hati. Gitu. Hati, tapi ini hati luar, hati lapis kedua, lub itu hati terdalam. Nah, bentuknya musyahadah, persaksian langsung. Orang harus mensaksikan langsung, itu luar biasa. Sama kayak misalnya orang menghafal Al-Quran. Kalau orang sudah mutqin itu, orang yang sudah hafalnya nggak pernah hilang-hilang, dia seperti hadir di depannya itu mushaf Al-Quran, sehingga seperti membaca biasa karena musyahadah. Itu musyahadah langsung. Nah, ini secara praksis dipraktekkan oleh orang mukmin, orang muttaqin, orang muhsin, orang mutawakkil, dan lain semacamnya. Wah, yang baik-baik itu. Nah, kenapa? Karena disitulah orang yang tafaqquh itu nggak pernah dia kemukminannya itu berubah menjadi kekafiran, kemunafikan, kemusyrikan. Orang yang tafaqquh dan tadakkur, karena muttaqin dia dan muhsin, dia terus dilingkupi oleh betul-betul sebagai apa yang disebut oleh Al-Quran di surah Al-Fal, mu'minuna haqqan, yaitu orang yang beriman secara sejati gitu. Nah, itu saja. Nah, sebagai ikhtitam, saya ingin mengutipkan satu ungkapan dari Ibrahim bin Adham yang dikutip oleh tafsir Ibnu Arabi. Begini bunyinya, fa kaifa afnaita wa anta fi umrika wa umrani batnika. Kan ada orang, saya sudah zuhud nih, saya sudah mengalami zuhud, saya mengalami fana. Zuhud gitu. Gimana zuhudmu? Saya lapar, saya ini, saya sudah Masya Allah hidup sederhana. Tapi di dalam kesederhanaannya, di hatinya itu masih ada apa? Ada keramaian tentang urusan perut gitu. Dia seperti seolah-olah zuhud dengan kesederhanaan, tapi sejatinya dia sering mikir urusan perutnya gitu. Bagaimana mungkin? Makanya disindir tuh. Fa kaifa afnaita wa anta fi umrika wa umrani batnika. Bagaimana mungkin kamu itu mengaku telah mengalami fana dalam Allah, sedangkan kamu itu tenggelam dalam dirimu dan ramainya urusan perutmu. Nah, makanya orang mencari rizki dengan semangat itu sangat dianjurkan. Tapi tujuannya adalah untuk ibadah lillahi ta'ala.
Nah, dalam bingkai itu maka ilmu pengetahuan menjadi apa? Menjadi tafakuh dan tadakur di situ. Orang dengan ilmunya bisa mencari rizki sebanyak mungkin. Nah, tapi kalau dalam konteks hierarki ilmu tadi jangan sampai hanya menjadi dhon. Sampai ilmu saja nggak boleh itu. Karena itu masih syubhat antara mukmin, munafik, kafir, musyrik. Minimal faham lah. Minimal faham. Jadi ada pemahaman yang terbangun dalam hatinya. Sehingga dia selalu lurus ketika menggunakan ilmunya. Nah, sebagai pembanding, saya ingin kutipkan juga ungkapan Maulana Jalaluddin Rumi. Beliau pernah mengatakan begini, tulisan dan ajaranku adalah amaliyah yang telah istiqomah ku amalkan. Selain itu adalah kebohongan. Nah ini beliau ingin menegaskan bahwa ilmu itu bukan hanya teoritik. Bukan hanya teori, tapi juga amaliyah. Tapi amaliyah yang tadi berdasarkan tafakuh dan tadakur. Pemahaman mendalam dan kesadaran. Nah ada juga satu ilustrasi cerita dari Maulana Jalaluddin Rumi yang bercerita ketika berkunjung ke rumah gurunya Samsuddin Tabrizi. Jadi beliau berangkatlah ke rumah gurunya ini, kemudian sampai di rumah gurunya mengetuk pintu. Gurunya kemudian dari dalam menjawab, siapa? Katanya. Rumi lalu menjawab, aku. Katanya. Ketika menjawab aku itu, suara dari dalam, dari gurunya mengatakan, pulanglah katanya. Nah, Rumi kaget nih, oh disuruh pulang gitu. Sudah berkunjungnya disuruh pulang gitu. Apa jawab gurunya? Aku tidak menerima dua aku dalam rumahku. Jadi apa maksud ilustrasinya? Nih kalau kita punya ilmu pengetahuan, jangan sombong gitu. Jangan, nih saya gitu. Gak bisa begitu. Nanti kita jatuhnya jadi iblis tuh. Gitu. Nah kemudian Rumi berangkat lagi nih di beberapa minggu setelahnya berangkat lagi ke rumah gurunya. Nah kemudian mengetuk pintu lagi, 3 kali diketuk, ditanya dari dalam oleh gurunya, siapa tuh katanya. Rumi sudah menjawab dengan jawaban yang beliau siapkan dengan jitu, menurut beliau jitu. Dan dia dengan lantang kemudian mengatakan, kau katanya. Nah yang dari dalam diam sesaat, kemudian malah menjawab, pulanglah lagi katanya. Rumi menjawab lagi, loh kok saya disuruh pulang katanya. Apa jawaban gurunya? Aku tidak menerima tamu yang tidak mengenal dirinya sendiri di rumahku katanya. Jadi kita punya ilmu tapi nggak mengenal diri kita, nggak mengenal ilmu kita juga, itu bahaya sekali. Nanti orang justru berilmu tapi tersesat gitu. Orang berilmu tapi tersesat karena dibangun dengan dhon, dibangun dengan hanya ma'rifah, dibangun hanya dengan ilmu saja secara teori. Nah, tapi dia tidak mengenal dirinya, tidak mengenal ilmunya, nah, itu bahaya juga. Nah, karena itu di Al-Hikam, bait yang ke-36, Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, wala antashaba jahilan la yardha an nafsi khairun laka min antashaba aliman yardha an nafsi. Fa ayyu ilmin li alimin yardha an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yardha an nafsihi. Ini sindiran keras ini. Dan hendaknya kamu bersahabat. Jadi bersahabat dengan orang jahil, dengan orang bodoh. Tapi dia itu la yardha an nafsihi, tidak mau mengikuti nafsunya. Tidak ingin mengikuti hawa nafsunya. Jadi ada orang yang disebut bodoh, tapi dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Itu kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, khairun laka, itu lebih bagus dibandingkan, itu khairun laka, itu bagus untukmu. Khairun laka, itu bagus untukmu. Min daripada antashaba aliman, kamu itu bersahabat dengan orang yang mungkin seperti terlihat alim, tapi yardha an nafsihi, tapi dia itu sering mengikuti hawa nafsunya. Maka sindiran pertanyaannya, fa ayyu ilmin, apa ada ilmu li alimin bagi orang yang berilmu yardha an nafsi, sementara orang itu sering mengikuti hawa nafsunya. Wa ayyu jahlin, apa ada kebodohan li jahilin, melekat pada orang bodoh, la yardha an nafsi, sementara dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Jadi ini maksudnya, ini sindiran. Jadi kata Ibnu Athaillah Sakandari, jadi orang alim itu sebenarnya adalah orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Artinya basis ilmu pengetahuannya
minimal dibangun oleh fahmun, apalagi dibangun oleh kemudian fiqhun, dan juga dibangun oleh tafaqquh, tadakkur. Nah, maka itu akan menjadi luar biasa. Nah, paling terakhir ada ungkapan dari tuanku Muhammad Ali Al-Hanafiyah. Beliau pernah mendapatkan ilham mukasyafah yang kemudian dikumpulkan menjadi satu buku, judulnya Inilah Aku. Beliau mengatakan, wahai hambaku, di zaman ini telah banyak manusia yang merusak matanya dengan kebutaan, bukan karena mereka orang bodoh dari ilmu pengetahuan. Namun mereka adalah orang-orang bodoh yang telah dibodohi oleh ilmu pengetahuannya sendiri. Nah, ini bahaya sama, ini persis dengan tadi ilustrasi Maulana Jalaluddin Rumi tadi. Mereka menganggap dirinya dapat mengupas ilmu pengetahuan di dunia. Nah, ini kayak tadi basis paradigma pengetahuan orang barat itu yang mengatakan ilmu pasti bisa membahas ilmu pengetahuan gitu. Tapi akhirnya membuat orang semakin jauh dari ilmu pengetahuan. Padahal tentang dirinya sendiri saja mereka masih dalam kebutaan. Apakah pantas mereka disebut orang-orang pintar? Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk diri saya sendiri dan juga untuk antum dan antuna semua. Hadanallahu wa iyyakum. Kalau ada waktu silakan dilanjutkan dengan pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair. Pak Kiai, alhamdulillah sudah disampaikan tadi ya materinya oleh Pak Kiai Pit. Silakan jika ada yang mau disampaikan dari rekan-rekan Majelis Ukhuwah. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit untuk bisa kita berdiskusi terkait tentang tadi ya, terkait tentang apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Pit, hierarki ilmu dan macam-macamnya. Ya. Rekan-rekan bisa raise hand jika mau menyampaikan langsung. Nanti saya akan allow dari rekan-rekan sekalian untuk bisa menyampaikan langsung pada Kiai Pit. Ya. Kalau misalkan mau diketik, rekan-rekan bisa mengetiknya juga ya, dalam Zoom ataupun chat yang ada di YouTube, karena kita juga live ya, dalam kanal YouTube Madrasah Ukhuwah. Silakan rekan-rekan sekalian. Ya, sambil menunggu rekan-rekan yang lain mungkin Pak Kiai, kalau terkait tentang bagaimana umat Islam ya ketika berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran, kan ada kalanya ketika umat Islam itu harus melakukan futuhat misalkan ke Eropa ya, bertemu dengan pemikiran-pemikiran dari Yunani ataukah falsafah yang lain, bagaimana menyikapinya itu Pak Kiai? Kadang karena banyak yang mengambil metodologi-metodologi yang berbeda sehingga tafsirnya berbeda. Contohnya ketika berbicara tentang menafsirkan, ketika ada yang bertanya ya, apakah perbuatan kita itu dibuat ataukah kita sudah ditentukan gitu kan, salah satunya. Cara-cara ini bagaimana ya Pak Kiai? Baik. Ya, pertama begini. Saya langsung jawab ya. Ya, silakan Pak Kiai. Ya, pertama begini. Filsafat itu bagian dari ilmu. Bagian dari hazanah keilmuan. Ibnu Arabi sendiri basis keilmuannya itu juga dibangun dengan filsafat. Dengan filsafat salah satunya. Nah, karena itu saya memandang bahwa meskipun di beberapa tempat, terutama ketika di tradisi Sunni, pasca Imam Al-Ghazali menulis satu kitab Tahafutul Falasifah, sesatnya orang filosof atau sesatnya falsafah, tapi dibalas oleh Ibnu Rushd dengan tahafut, sesatnya orang yang sesat. Maka kemudian falsafah di beberapa tempat memang seperti dikafirkan gitu ya, seperti dikafirkan. Tapi kalau didalami filsafat, saya S1 filsafat, S2 filsafat.
S3-nya baru tafsir. Itu tapi saya sejak kecil bergulat dengan Al-Quran. Jadi filsafat itu sejatinya kalau cuman dipergunakan sebagai metodologi itu tidak masalah. Nah, akan tetapi memang basis keilmuan yang sifatnya dasar itu harus kuat dulu. Makanya dalam tradisi Islam dan tapi di kita ini sekarang kurikulumnya kan Masya Allah ya, dipilah-pilah sudah itu ilmu agama, ilmu umum, jurusannya ada jurusan agama, jurusan umum, jurusan apa-apa lagi gitu. Sehingga tradisi generasi muslim itu tidak terbangun dengan tradisi keagamaan dulu. Kalau ulama-ulama zaman dulu kan Al-Quran, ilmu-ilmu dasar al-hadits, ilmu-ilmu dasar al-aqaid, fikih dasar, dan ilmu-ilmu dasar lainnya. Baru setelah itu wawasan. Di antara wawasan itu ada mantiq, ada balaghah di bahasa Arabnya itu, ada ma'ani, ada arud. Yang semuanya sebenarnya kategorinya falsafah. Termasuk usul fikih itu kategorinya falsafah sebenarnya. Karena memuat mantik yang luar biasa. Nah, meskipun kemudian bagi orang yang tekstualis, ini ngapain kita belajar filsafat nih? Nah, sejatinya filsafat kalau dipakai untuk metodologi tapi dengan bangunan dasar yang sudah kuat, itu justru membangun perspektif yang lebih luas. Nah, tentang soal misalnya barusan, apakah perbuatan manusia itu diciptakan atau sudah ditentukan sebelumnya oleh Allah SWT? Kita yakin satu hal begini. Kalau di beberapa tafsir ya, termasuk tafsir Fakhruddin Ar-Razi, ini kan kita dilema nih. Kalau kita katakan Allah, perbuatan manusia itu diciptakan. Halo? Ya. Kedengeran ya? Ya. Bagus, atau misalnya kita putus-putus? Bagus. Oh bagus, oke. Atau kemudian misalnya ada ungkapan perbuatan manusia itu sudah ditentukan. Kita ini cuma wayang yang melaksanakan. Jadi sebenarnya dua-duanya benar tuh. Yeah. Nah, yang tidak benar adalah kalau dikatakan perbuatan manusia itu satu-satunya yang menciptakanlah manusia itu sendiri. Itu yang nggak benar. Dan itu poinnya adalah dalam konteks orang itu ketika mengatakan misalnya bahwa perbuatannya itu hanya dia yang menciptakan, ini dipengaruhi oleh falsafah yang sesat itu, yang nominalistik itu, bahwa perbuatan itu bersifat nominal karena dia sendiri menentukan, tidak ada ketentuan Tuhan itu. Nah, tapi para filosof Muslim bahkan yang sangat-sangat rasional seperti Muhammad Fakhruddin Ar-Razi itu mengatakan kita ini harus berpendapat, kata beliau, bahwa perbuatan manusia itu adalah perbuatan yang sudah diciptakan oleh Allah. Apa yang diciptakan? Potensial perbuatannya. Potensial. Ya? Jadi potensial perbuatan. Jadi yang sudah menjadi qadha, menjadi ketentuan dan ketetapan Allah itu adalah potensial perbuatannya. Nah, kemudian manusia disuruh milih. Manusia disuruh milih, kamu mau milih yang baik apa yang buruk? Nah, itu beliau ketika menafsirkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu mengilhamkan potensial perbuatan baik, fujura perbuatan buruk, wa taqwaha dan potensial perbuatan takwa. Sekarang manusia dengan nafsunya tadi, nah ini kita sudah dikasih potensial ilmu pengetahuan tuh. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafas kita itu alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, saya justru terbantu dengan filsafat ketika menjelaskan hal-hal yang pelik seperti ini. Karena kalau cuma dijelaskan pakai tekstual, justru kadang-kadang tidak tepat malahan. Gitu, tidak tepat. Apalagi kemudian hanya menggunakan terjemahan. Karena kalau menggunakan terjemahan itu bisa malah begini tuh. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan
Allah SWT dengan menciptakan nafsu, kemudian nafsu itu mengarahkan kepada perbuatan baik, buruk dan perbuatan baik. Jadi seolah-olah perbuatan buruk pun itu ketika dipilih oleh manusia diciptakan oleh Allah gitu. Padahal Allah tanzih dari situ. Jadi Allah cuma menciptakan apa? Memang semuanya diciptakan oleh Allah, tapi kemudian potensialnya itu diserahkan kepada manusia. Nah kan terus begini, kan Allah Maha Kuasa katanya. Betul. Kenapa nggak Allah bikin baik aja semuanya gitu? Nah, dibikin baik gitu. Nah Allah itu menciptakan aflak itu nggak sendiri-sendiri gitu. Justru kalau sendiri-sendiri justru nggak rasional. Menciptakan tata surya itu bukan sendiri-sendiri, tapi berdasarkan sunatullah yang connected with each other, saling terhubung. Maka Allah menciptakan neraka, menciptakan surga, menciptakan kebaikan, menciptakan keburukan, potensialnya ya. Itu sesungguhnya apa? Sesungguhnya dijelaskan linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kira-kira kamu ini dengan potensial yang sudah diciptakan, dengan telinga, dengan akal, dengan tubuh yang fi ahsani taqwim, itu kira-kira mau milih yang mana nih? Masih sadar apa enggak gitu? Kalau enggak sadar ya kita tetap ada di zon tadi. Di zon, ma'rifah, ilmu saja. Karena kemudian meskipun kita punya ilmu pengetahuan, jatuh-jatuhnya adalah kita menjadi orang yang benar-benar justru seperti tidak berpengetahuan gitu. Karena kita sendiri ditipu oleh pengetahuan kita sendiri. Begitu kira-kira Mas Nugraha. Ya. Afwan. Karena sampai saat ini kan masih banyak ya diskursus terkait tentang hal tersebut sehingga menghasilkan ada kelompok Jabariyah, Ahlussunnah ya. Betul. Ya, sampai ya ini memang perdebatan lama memang. Betul. Okay. Iya. Kalau dari idenya filsafatnya Ibnu Arabi sendiri meletakkan hal tersebut bagaimana, Pak Kiai? Jadi gini, beliau mengatakan bahwa qadha dan qadar itu termasuk aflak al-baridah, al-aflak al-baridah. Jadi tata surya yang sifatnya dingin. Kenapa disebut dingin? Karena orang yang mampu mencapainya itu adalah orang yang sabar. Jadi sebenarnya tadi sama seperti Muhammad Fakhruddin Ar-Razi, Allah itu menciptakan keburukan potensialnya, menciptakan potensial kebaikan. Nah, tapi ada kalimat apa kata beliau itu yang disebut al-aflaq, kalimat suci. Apa kalimat suci itu? Kalimat suci adalah tauhid. Maka beliau itu sangat mengkritik kemusyrikan, sangat mengkritik kekafiran, sangat mengkritik kemunafikan. Tapi beliau tetap toleran sih. Toleran terhadap orang musyrik, orang kafir, tetap toleran. Sebagai manusia. Sebagai manusia. Ya. Tapi, sebagai manusianya. Tapi terhadap perbuatannya, itu kata beliau, ini orang musyrik, orang kafir, orang munafik, itu sudah pasti neraka itu. Nah, kalimat suci, kalimat tauhid, la ilaha illallah, kata beliau, itu adalah kunci pengetahuan tertinggi. Kenapa begitu? Karena yakin. Asasul ilmi yang disebut kemudian sebagai al-aflaq al-baridah itu adalah at-tauhid. Jadi dasar paling mendasar betul sehingga ilmu itu bisa menjadi tafakuh dan tadakur di puncak hierarki ilmu. Yani al-hikmah al-muta'aliyah, puncak ilmu itu adalah tauhid. Kenapa tauhid? Karena yakin. Jadi orang yakin sama syak itu implikasinya mesti beda. Orang yang syak, orang yang ragu itu mesti paling tidak di hatinya itu ada penolakan. Di hatinya ada keraguan. Di hatinya ada mendua gitu.
Ya kan? Ada berdua. Jadi orang yang tidak yakin pada satu poin, kemungkinan dia mendua, musyrik dia. Atau kemungkinan dia munafik. Di depan orang ini dia baik, di belakangnya dia buruk. Atau kafir, sejatinya dia memang menolak. Gitu. Nah, karena itu menjadi luar biasa tuh kalau kita itu berusaha membangun tauhid itu. Nah, tapi ini sekarang kalimat tauhid ini kan menjadi politis nih. Jadi politis, la ilaha illallah menjadi politis nih sekarang. Nah, kita nggak mau membahas yang politiknya, tapi la ilaha illallah itu luar biasa. Kalau kata Ibnu Arabi, dialah sebenarnya puncak dari ilmu pengetahuan. Karena orang kalau sudah yakin itu mesti memahami betul. Orang yang sudah yakin itu pasti sadar gitu. Sama kayak kita misalnya melakukan penelitian. Data kita sudah komprehensif. Nah, data-data yang komprehensif kemudian kita analisa, kita hasilkan riset yang luar biasa, maka kita akan mengatakan, I believe that this research finding is true. Saya yakin dan percaya bahwa hasil riset ini adalah benar. Nah, tapi kalau sebagai kerendahan hati, tapi kita akan mengatakan, however, tetapi this research finding might be in some part is incorrect. Karena memang manusia gitu. Sebagai bentuk kerendah hatiannya dia akan mengatakan seperti itu, bahwa hasil riset ini mungkin dalam beberapa bagiannya adalah ini gitu. Tidak ada ketidaktepatannya. Nah, tapi bangunan keyakinan itulah yang kemudian menjadi apa? Menjadi basis kalimat suci tadi yang kemudian beliau katakan qadha dan qadar itu adalah al-aflaq al-baridah yang cara memprosesnya ke sana adalah dengan sabar, dan kesabaran itu biasanya dekat dengan keyakinan. Gitu. Orang kalau sudah yakin mesti sabar dia. Sama seperti Ibnu Arabi katakan, kalau kamu ingin mendapatkan tafaqquh dan tadakkur, yaitu ketika mengatakan fattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kamu maka Allah akan mengajarkan sesuatu kepadamu. Beliau mengatakan, saya itu adalah hambamu ya Allah yang akan mengetuk pintu, dan saya tidak akan pernah pergi, saya akan tetap bersabar di depan pintumu sampai engkau sendiri yang akan membukakan pintu itu. Gitu. Nah, itu bentuk kesabaran gitu. Karena kita yakin bahwa Allah itu mesti maha baik, maka kita ketuk terus pintunya. Jangan seperti orang yang, aduh saya ini sudah berdoa, sudah ini, tapi kok nggak pernah dikabul-kabulkan. Saya sering bikin ilustrasi kayak gini terhadap orang yang seperti ini. Sama pertanyaan saya begini dulu itu, kamu mintanya apa ya? Oh ini. Oh, ada dua tuh kemungkinannya. Jadi permintaannya tidak sesuai dan tidak relevan dengan kebutuhannya saat itu. Atau yang kedua dia mengada-ngada dengan kebutuhan yang dia pingin kebutuhan. Jadi antara apa yang di hatinya dengan apa yang diucapkannya sebagai permohonan itu beda. Sehingga Allah memang maha tahu, Allah itu alimum bidatis sudur, Allah nggak akan kabulkan. Sama kayak kita misalnya ke rumah sakit, ketemulah dokter kita. Kita nggak ada penyakit jantung, nggak ada penyakit paru-paru, nggak ada penyakit ginjal, nggak ada. Tapi kita cerita sama dokternya, dok saya ini keluhannya di sini, aduh sakit dok, sepertinya ginjal saya ini udah rusak nih dok, jantung saya sudah aduh mulai ini gitu. Akhirnya dokter memberikan apa? Resep sesuai dengan penyakitnya itu. Makin kacau dia kan, gitu kan? Semakin apa dia? Semakin sakit dia, bukannya sembuh gitu. Nah Allah maha tahu, seperti dokter membuat resep obat sesuai dengan permintaan keluhan kita. Ya meskipun Allah tentu saja tidak dokter sama sekali tidak setara dengan Allah gitu ya. Tapi saya cuma ingin memberikan ilustrasi bahwa penyakit itu sesuai dengan dosisnya obatnya gitu. Nah Allah memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan yang kita berikan, apa yang kita mintakan kepada Allah SWT. Seperti itu kira-kira. Baik. Alhamdulillah Pak Kiai. Ini rekan-rekan sepertinya sudah sangat paham karena memang sampai saat ini ada pertanyaan nih. Dan juga alhamdulillah juga waktunya juga sudah sampai. Pas, ya? Ininya waktu betul. Pak Kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Pak Kiai atas apa yang disampaikan. Ada yang mau disampaikan? Sama. Statement Pak Kiai?
Ya, kita terus perlu berproses mencari ilmu pengetahuan itu sampai akhir hayat ya. Tapi pengetahuan yang membawa keyakinan tauhid gitu. Kalau di surah Al-Hijr terakhir itu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nah, beribadahlah kamu sampai kamu itu menemui ajal dan kamu berjumpa Allah dengan wajah tersenyum. Nah, mencari ilmu itu juga bagian dari beribadah. Nah, karena itu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin menjadi penting untuk kita yakini bersama bahwa Allah SWT itu akan selalu bersama kita kalau kita bersama beliau dalam proses membangun dan belajar ilmu pengetahuan itu. Mudah-mudahan kita terus diberi kekuatan, kesabaran oleh Allah untuk selalu dekat dengan beliau, untuk selalu taat sama beliau yang Maha Agung, dan juga terus bersama beliau begitu. Amin Allahumma amin. Ya, alhamdulillah rekan-rekan Madrasah Ukhuwah sudah 1 jam lebih kita berdiskusi ya, mendapatkan cerahan ilmu dari Kiai Haji Pit Hizbullah Haidar. Alhamdulillah, insyaallah kajian kita ini akan senantiasa rutin ya dilakukan dengan Hizbullah Haidar untuk membahas Al-Futuhat Al-Makkiyah ini di Jumat pagi ya Pak Kiai. Insyaallah, insyaallah. Alhamdulillah. Dan untuk presensi rekan-rekan sekalian yang membutuhkan e-sertifikat, silakan mengisikan form yang sudah di-share di chat yang ada. Dan kami sampaikan juga, insya Allah akan ada majelis ilmu juga, Madrasah Ukhuwah malam ini, insya Allah Jumat 14 Agustus dimulai jam 19.30 ya bersama Kiai Muhammad dengan bahasan amanah sebagai akhlak Al-Quran ya. Nah, berarti nanti malam ya rekan-rekan silakan dapat bergabung untuk bisa menambah hasanah keilmuan kita. Alhamdulillah Pak Kiai, terima kasih. Jazakallah khair. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih banyak sudah diberi kesempatan. Insya Allah kita lanjut lagi nanti, insya Allah. Insya Allah. Ya, kita tutup dengan ucapan istighfar dan doa kifaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanallahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.